Shalom jemaat Tuhan yang kekasih. Mari kembali kita terhubung dengan Tuhan di dalam nada dan sabda yang menguatkan dan memberkati kehidupan rohani kita. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Inilah pernyataan hati kami, dari hati yang tulus terdalam, mengagumi akan kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Dan inilah yang menjadi kerinduan kami. Selama kami diberikan kesempatan menjalani kehidupan ini, kami mau terus mengagumi nama-Mu ya Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kami akan bersekutu dengan kebenaran. Berbicaralah dan kami siap mendengar, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, renungan sabda hari ini sudah sampai di Mazmur pasal yang ke-29. Mari kita terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Saya mengajak saudara membaca dari Mazmur pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya, Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Sumber kekuatan kita adalah Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita terus mengandalkan Tuhan, menaruh harap sepenuh kepada Dia.
Sehingga di dalam Tuhan kita bisa melewati setiap ujian, pencobaan, masalah yang terjadi atau yang datang menimpa kehidupan kita. Dan Tuhan bilang juga memberkati umatnya, memberkati setiap kita yang percaya kepadanya dengan damai sejahtera. Damai sejahtera ini berbicara tentang kepuasan di dalam hati atau di dalam batin. Berbicara juga tentang kemakmuran yang Tuhan akan limpahkan di dalam hidup kita. Dan juga berbicara tentang keselamatan. Dan juga berbicara tentang kesembuhan ketika kita mengalami sakit. Ada banyak hal yang terkait dengan makna damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita bisa memiliki kekuatan dan damai sejahtera dari Tuhan? Tuhan bilang di dalam Mazmur pasal yang ke-29 ayat yang kedua, dan ini penting untuk kita lakukan, kita tumbuhkan di dalam kehidupan kita, dan kita lakukan secara konsisten. Dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Marilah kita melakukan bagian kita untuk memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sujud artinya menyembah Tuhan. Lakukan hubungan yang intim di dalam penyembahan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan menghendaki penyembah-penyembah yang benar, yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan berhiaskan juga dengan kekudusan. Artinya kehidupan yang tanpa cacat celah, yang tidak dipenuhi oleh hal-hal yang tidak baik. Kekudusan berbicara tentang gaya hidup yang berbeda dengan dunia ini. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan bagi orang lain selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Sederhananya seperti itu. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau kita ingin menikmati kekuatan dan damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kita, marilah kita terus terhubung dengan Tuhan di dalam penyembahan yang dilakukan dengan penuh kekudusan di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang mendorong kami untuk kami terus memberikan kemuliaan bagi nama-Mu, membangun keintiman di dalam penyembahan dan di dalam kekudusan kami. Sehingga apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami kembalikan segala hormat pujian hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.